ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du, alhamdulillah, kembali kita ingin mengingatkan tentang kita sekarang sudah berada di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya bulan Dzulhijjah bisa dikatakan bulan terbaik dalam satu tahun. Bahkan bisa dikatakan keutamaannya lebih banyak dibandingkan bulan Ramadan. Dari banyak sisi. Sisi yang pertama, karena ya Dzulhijjah itu Al-Hijjah, bulan haji. Yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pusatnya di Dzulhijjah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah, dia merupakan bulan yang terbaik dalam satu tahun. Dia salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan haram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, Ramadan tidak termasuk. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Telah ditetapkan dalam kitab Allah semenjak terciptanya langit dan bumi. Nah, di antara 12 ada 4 bulan haram. 4 bulan yang dihormati, terhormat. Nah, dijaga oleh Allah kehormatannya. Nah, 4 bulan tersebut secara urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu urut. Kemudian tersendiri bulan Rajab. Bulan Dzulhijjah dikatakan lebih afdol dari bulan-bulan yang lainnya, termasuk Ramadan, karena di bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari pertama yang merupakan afdolul ayyam, hari-hari yang paling utama. Berdasarkan firman Allah, wal fajar walayalin asyar, demi fajar dan malam-malam 10. Malam-malam 10 berdasarkan keterangan ahli tafsir adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam surat Hajj, mereka berzikir menyebut Allah di hari-hari maklumat, hari-hari tertentu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkannya dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyamil asyar." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di hari-hari tersebut lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Beramal, hari yang paling utama untuk beramal ya di 10 hari pertama ini. Kemudian
Dalil yang keempat yang menunjukkan bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain. Di bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala mendekat ke makhluknya pada hari Arafah ketika mereka wukuf di Arafah. Dan yang tidak haji diperintahkan untuk puasa di hari Arafah yang keutamaannya itu adalah menghapus dosa qablaha sanatan qablaha wa sanatan ba'daha au kama qol. Ketika Rasulullah SAW ditanya an saumil Arafah dalam hadis Abi Qatadah, qala tukaffiru sanatan madiyatan wa sanatan qadimah. Akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun mendatang. Di bulan Dzulhijjah ini juga ada hari yang disebutkan dalam Al-Quran, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ma'dudat, yang terbatas. Ibnu Abbas mentafsirkan hari-hari ma'dudat ini adalah 3 hari setelah Id, hari tasyrik, 11, 12, 13. 11, 12, dan 13. Maka berdasarkan ini bisa disimpulkan bahwasannya bulan Dzulhijjah merupakan hari yang terbaik, bulan yang terbaik, bulan yang paling utama. Tentunya beramal di bulan ini merupakan amalan yang mulia, yang jelas seperti dalam hadis tadi, 10 hari pertamanya. Kita sudah melewati 3 harinya, Rabu, Kamis, Jumat. Dan kita akan memasuki hari yang keempat, dimulai malam ini. Maka manfaatkan hari-hari tersebut, karena dia merupakan hari yang terbaik. Ketika para sahabat ingin membandingkannya dengan jihad, walal jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad tidak lebih afdol, tidak lebih utama, wahai Rasulullah. Qala walal jihad, sekalipun jihad. Kemudian dikecualikan kalau seseorang jihad dengan jiwa raga dan harta benda, tidak pulang dengan membawa apa-apa, baru dianggap jihad lebih utama dari beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Masuk bulan Dzulhijjah ini terkait dengan fikih kurban yang kemarin sudah kita sebut beberapa perkara, dan ini adalah lanjutannya. Itu adalah bagi yang ingin berkurban, maka dia tidak boleh mengambil dari anggota badannya semacam bulu dan kuku, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min basharihi syai'an." Apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang daripada kalian ingin berkurban, maka jangan dia mengambil dari badannya sedikit pun. Disebutkan maksudnya adalah sebagaimana dalam riwayat yang lain, la yamassala yaqlimanna dhafrahu, tidak memotong kukunya, atau fala ya'khudanna
sya'ron, tidak mengambil dari bulu atau rambut. Ya, bukan saatnya lagi untuk mencukur rambut atau memotong kumis atau mencabut bulu ketiak atau yang lainnya daripada bulu-bulu sampai kurbannya disembelih. Sampai kurbannya disembelih. Kila para ulama terkait dengan hukum, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merojehkan haram bagi yang ingin berkurban kemudian dia mengambil dari bagian tubuhnya tersebut sampai dia berkurban. Kecuali kalau dalam kondisi darurat. Misalnya kuku yang pecah, yang ketika tidak dipotong itu sangat menyiksa, maka ini adalah kondisi darurat. Tentunya tidak mengapa. Atau seseorang yang rambutnya misalnya dipenuhi dengan, mohon maaf ya, kutu dan dia harus cukur ataupun dia harus berbekam karena ingin berobat, ini lain halnya. Ini adalah kondisioner istilahnya yang menuntut untuk dia melakukan itu. Kemudian seandainya dia melakukan entah sengaja ataupun tidak sengaja, tentunya tidak punya pengaruh dengan keabsahan kurbannya. Tetap kurbannya tersendiri hukumnya, tidak mempengaruhi kesohihan berkurbannya seandainya. Artinya jangan seorang jadi gagal berkurban karena merasa terlanjur potong kuku di 10 hari pertama ini atau potong rambut, jangan. Tetap kurbannya lanjut dan harus dia selesaikan. Kemudian fikih lanjutan terkait dengan fikih kurban adalah waktu dabhil adhiyah. Jadi kemarin yang sudah kita ambil terkait dengan kriteria hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dari hewannya hanya 3, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kambing di sini masuk kategori kambing, yaitu domba. Cuma untuk onta, untuk kriteria umur, dia harus sudah berumur 5 tahun. Misalnya seseorang, karena kita dengar sekarang sudah mulai ada kurban unta di Indonesia, bahkan di Jogja, ya perlu kita pastikan tasabut untuk umur ontanya. Jangan sampai kurang dari 5 tahun. Nah, pastikan onta tersebut sudah berumur 5 tahun. Karena sudah harus musinnah untuk sah dikurbankan. Kalau sapi umurnya minimal 2 tahun. Sudah genap 2 tahun. Sama. Hendaknya sahibul kurban ketika diajak untuk berserikat ataupun berkolektif di sapi, dia berhak untuk memastikan dan menanyakan umur sapi yang akan dijadikan sebagai hewan kurbannya, supaya pasti umur tersebut sudah masuk. Kalau kambing, selain daripada domba, harus sudah genap 1 tahun minimalnya. Untuk domba, boleh baru 6 bulan jazaannya. Boleh 6 bulan. Artinya di atas itu lebih baik. Di atas itu lebih baik berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih daripada hewan kurban kecuali yang sudah musinnah. Ya, musinnah masing-masing hewan. Kalau sapi 5 tahun, kalau onta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun. Illa an ya'sur alaikum, kecuali kalian kesulitan. Fatazbahu jaza'atan minad don, maka boleh sembelih yang baru 6 bulan daripada domba. Ini pengecualian untuk domba boleh walaupun belum 1 tahun. Tentang kriteria hewan kurban terkait kesempurnaan, itu harus bebas dari cacat. Bebas dari cacat 4 yang paling
yang disebutkan dalam hadis. Arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 cacat yang tidak sah kurban kalau ada cacat tersebut. Al-awra, al-bayyinu awruha, buta, nyata butanya, jelas butanya. Kemudian al-maridah, al-bayyinu marduha, berpenyakit, jelas, nyata sakitnya. Artinya sakitnya itu cukup parah, cukup berat. Wal arja, al-bayyinu arjuha, pincang, yang nyata ataupun jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tungki, yang kurus, kering, yang tidak ada sumsum. Nah, ini tidak layak dan tidak patut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Cacat-cacat yang lainnya yang tidak sampai ke level ini boleh. Tapi kalau berat daripada level ini, maka tidak boleh. Itu ketentuannya. Jika cacatnya hanya sekedar misalnya tanduknya bermasalah, patah, ataupun tidak bertanduk, atau karena telinganya misalnya robek, atau karena ekornya putus, berkurban dengannya tidak masalah. Tentunya lebih baik, lebih sempurna, lebih baik. Dan boleh berkurban dengan betina, karena tidak masuk ke dalam kategori cacat betina. Sekalipun misalnya sedang dalam keadaan bunting, itu pun tidak mengapa untuk dijadikan sebagai hewan kurban kalau tidak ada yang lainnya. Kita masuk ke waktu dzabhil adhiyah. Jadi karena kurban ini adalah ibadatun muaqqatatun, ibadah yang ada ketentuan waktunya. Berarti la tujzi'u qabla waqtiha, tidak sah kurban sebelum waktunya, tanpa ada udur. Meskipun duhurnya itu karena udurnya itu tidak tahu, tetap tidak sah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk diganti yang terlanjur berkurban sebelum sholat. Jadi waktunya yabtadi waktuha min sholat min ba'di sholatil id. Awal waktu untuk menyembelih kurban setelah sholat id. Setelah sholat id. Misalnya hanya sholat saja, dia tidak ikut khutbah, langsung nyembelih, sudah dikategorikan sah kurbannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuka. Barang siapa yang sholat dengan sholat kita ini dan berkurban dengan kurban kita ini, maka dia telah menepati kurban. Sudah benar kurbannya. Wa man dabaha qabla an yusolliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia mengulangi ataupun mengganti kurbannya dengan yang lain, dengan menyembelih yang lain. Nah, di sini ada kalimat waman dabaha qabla an yusolliya, yang menyembelih sebelum sholat. Artinya sholatnya tidak teranggap. Dalam riwayat yang lain, innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Yang menyembelih sebelum sholat itu hanya sembelihan daging yang dia suguhkan, sajikan untuk keluarganya. Artinya sembelihannya sah, tapi kurbannya tidak terakui, tidak termasuk kurban. Jangan dia nggak, oh itu haram dagingnya. Kenapa? Karena disembelih sebelum sholat. Ya, enggak haram. Tidak haram makannya. Cuma dia bukan kurban. Tidak mendapat pahala kurban. Jadi yang dikejar dalam berkurban itu adalah pahala kurbannya. Pahala kurbannya. Bukan kita ribut masalah daging. Tapi sembelihan itu tepat waktunya.
Itu yang akan mendatangkan pahala berkurban yang masuk di dalam sebutan dalam ayat inna solati wa nusuki. Sesungguhnya solatku dan kurbanku. Fasolli li rabbika wanhar. Solat dan sembelihlah karena Rabbmu. Disebutkan bahwasannya wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhiri ayamit tasyrik. Berlanjut waktunya sampai terbenam matahari hari terakhir hari tasyrik. Jadi ada 4 hari. Hari pertama adalah tanggal 10. Hari di mana ditunaikannya sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, itu yang paling utama untuk melaksanakan ataupun penyembelihan kurban. Berlanjut sampai 11, 12, 13. Tanggal 13, sebelum terbenamnya matahari, hari terakhir daripada hari tasyrik. Jadi ada 4 hari kesempatan untuk berkurban. Misalnya dia belum punya hewan kurban karena menunggu harga agak turun, misalnya hari Id juga masih belum turun. Hari besoknya pada pedagang kambing sudah banting harga misalnya. Nah, di situ dia baru beli hewan kurban, ya masih ada kesempatan untuk menyembelih kurban sampai hari terakhir, hari tasyrik sebelum matahari terbenam. Itu berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kullu ayamin tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih. Waktu untuk nyembelih. Namun di sana ada yang paling afdol dari hari-hari tersebut. Maka wal afdol zabuha ba'dal faraq min sholatil Id. Hari Idnya yang paling afdol setelah selesai sholat Id. Setelah selesai sholat Id. Kenapa hari tersebut lebih utama dari hari-hari tasyrik? Karena berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yaumana hada nusolli summa narji'u summa nanhar." Pananhar. Yang pertama kita lakukan pada hari kita ini, hari Idul Adha, adalah kita sholat, kemudian pulang, menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Bagi yang melakukan ini, maka sungguh dia telah menepati sunnah kita. Ini dalil utama menyembelih kurban di hari Idul Adha itu sendiri. Kemudian kalau dicocokkan dengan nama adhiyah, ya di waktu duha. Di waktu duha. Bukan berarti tidak boleh sore. Sore boleh, bahkan malam pun boleh. Untuk menyembelih kurban. Tidak ada larang dan tidak ada makruhnya. Jika memungkinkan, penyembelihan kurban dilakukan di malam hari. Misalnya malam tanggal 11-nya, malam tanggal 12-nya, malam tanggal 13-nya. Atau pagi hari, hari esoknya.
itu tidak mengapa, tidak menyelisihi, karena dari kita kata-kata wanhar, sembelih. Kalau adhiyah memang disebutkan bahwasanya definisi adhiyah secara bahasa adalah madzubiha waktu duha, yang disembelih di waktu duha. Tapi bukan berarti itu ketentuan waktu, harus waktu duha, tidak. Sepanjang waktu dari setelah selesai sholat Idul Adha sampai hari terakhir sebelum terbenamnya matahari hari tasyrik. Jadi 4 hari kesempatan untuk menyembelih kurban. Artinya cukup longgar. Kecuali ada hewan kurban yang lepas, tidak bisa tertangkap kecuali telah berlalu waktunya, maka disembelih ketika ditemukan, ketika ditangkap, atau seseorang lupa menyembelih hewan kurban karena banyak ataupun karena kesibukan, padahal sudah ditetapkan hewan tersebut adalah hewan untuk kurban, lupa, maka tetap dia sembelih kapan dia ingat, kapan dia dapatkan. Kalau tadi misalnya lepas, demikian. Sekarang fikih lanjutannya adalah ma yusna'u bil adhiyah. Bagaimana memperlakukan daging kurban. Apa yang dilakukan terkait dengan daging hewan kurban. Ma yusna'u bil adhiyah yusannu lil mudahi an ya'kula min adhiyatihi. Kita ingin menegaskan bahwasannya daging kurban yang paling berhak dengannya itu adalah sahibul kurban. Sahibul kurban yang paling berhak. Makanya dia disunahkan untuk makan dari hewan kurbannya. Disunahkan untuk makan. Disebutkan dalam ayat. Fakulu minha. Makanlah darinya. Diperintahkan kepada sahibul kurban untuk makan. Dari hewan kurbannya. Menunjukkan yang paling berhak dengan daging kurbannya itu adalah sahibul kurban. Misalnya dia minta untuk dimakan bersama keluarganya, sekian dan sekian, itu haknya. Jangan dibatasi. Jangan dibatasi, ataupun jangan diintervensi. Sahibul kurban tidak boleh ngambil lebih dari ini, lebih daripada itu. Itu justru haknya dia. Dia yang paling berhak dengan hewan kurbannya. Kemudian wayahdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqa. Juga dia membagi-bagi dari hewan kurbannya tersebut sebagai hadiah kerabat dia. Mungkin dia ingin memberi kerabatnya secara khusus, dia langsung yang memberi sebagai bentuk menjalin silaturahmi, menjalin hubungan dengan tetangganya. Dia ingin langsung memberi ke tetangganya, wal asdiko ataupun teman-teman atau rekan-rekannya. Wa yatasaddaq ala al-fuqara. Ada yang dia sedekahkan. Ada yang dia sedekahkan. Misalnya ada sahibul kurban, dia nyembelih di rumahnya sendiri, ya haknya dia. Ataupun dia memanggil tukang jagal, ya jangan diomongin, dia tidak ada salahnya apa yang dia lakukan. Tidak disyaratkan kurban itu harus di lingkungan masjid atau didaftarkan kepada panitia kurban di masjid, tidak.
Tidak disyaratkan dengan yang demikian itu. Seorang ataupun diam-diam, dia punya kurban sendiri, dia sembelih sendiri, dia bagi sendiri, dia makan sendiri. Ya. Itu adalah haknya. Artinya yang paling berhak dengan kurban itu adalah sahibul kurbannya. Liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Itu diperintahkan kepada sahibul kurban. Makan dari apa yang dikurbankan dan berbagilah kepada fakir. Yang ba'is yang tidak punya, berbagi. Tentang seberapanya yang untuk dia makan, seberapanya untuk dia hadiahkan, seberapanya untuk dia sedekahkan, tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan hadis yang berbunyi wayat amu li ahlihi baitihi as-sulus. Wayat amu ahlu baitihi wayut imu ahla baitihi as-sulus wayut imu fuqara'a jiranihi sulus. Wayatasaddaq ala su'al bisulus. Sebagian para ulama mendoaibkan hadis ini. Yang dia makan di rumahnya sepertiga, yang dia bagikan kepada fuqara tetangganya sepertiga, yang dia sedekahkan kepada yang meminta-minta sepertiga. Para ulama sebagian mendoaibkan hadis ini. Sehingga mereka beda-beda pandangan para ulama tentang seberapa yang dia makan, seberapa yang dia sedekahkan. Ada yang memang sepertigaan seperti ini. Artinya sepertiga dia makan untuk keluarganya, sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia hadiahkan. Yang lainnya mengatakan bagi dua. Apa dasarnya kalau bagi dua? Ayat. Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-fakir. Kan dibagi dua. Ada yang untuk dimakan, ada yang dibagikan kepada yang membutuhkan. Yang roji tidak ada ketentuan. Kalau memang keluarganya membutuhkan lebih banyak dari setengah, karena keluarganya besar, ya haknya. Itu adalah haknya. Dan yang paling berhak untuk makan daging kurbannya itu adalah dia dan keluarganya. Itu adalah bagian daripada nafkahnya untuk keluarganya. Yang paling berhak untuk dia bersedekah adalah bersedekah kepada keluarganya ataupun kerabatnya. Nah ini tadi kita kembalikan bahwasanya yang punya hak dengan daging kurban itu adalah sahibul kurban. Sahibul kurban. Dia misalnya minta dengan bagiannya lebih banyak, yang lainnya dia minta bantuan kepada panitia misalnya untuk membagikan kepada yang lain, itu jangan disalahkan. Nah, itu adalah bisa dikatakan dia berhak dengannya. Kemudian ya sunnah ya, makan daging-daging kurban itu adalah sunnah. Termasuk sunnah. Bahkan ada yang mewajibkan. Artinya kita sebutkan ada yang mewajibkan. Pentingnya, jangan menganggap ini adalah hal yang sepele. Penting. Sampai level ada ulama yang mewajibkan. Ibnu Hazm, di antara ulama yang mewajibkan. Apa dalilnya? Itu perintah. Fakulu. Makanlah. Kemudian dikuatkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih 100 onta, beliau minta dari 100 tersebut ada sekerat-sekerat daging untuk dimasak secara bersamaan dalam satu tungku ataupun satu panci. Dan beliau minum dari kuahnya. Kemudian fikih selanjutnya ma yalzamu murida at-tadhiyati idza dakhalat asyru Dzulhijjah yang tadi kita sebutkan di awal. Apa yang seharusnya dilakukan oleh yang ingin berkurban ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tadi, yaitu tidak mengambil dari rambut dan tidak memotong dari kukunya.
sampai disembelih kurbannya. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan tentang adab-adab penyembelihan terhadap hewan, terutama kurban, karena penyembelihan kan pada asalnya di kita itu adalah di penyembelihan hewan, rumah penyembelihan RPH ya, rumah penyembelihan hewan. Nah, namun untuk kurban ini tentunya sering diadakan di tempat ataupun di perkampungan masing-masing ataupun di warga masing-masing. Artinya banyak para penyembelih yang ingin menyembelih kurbannya sendiri ataupun minta bantuan ataupun diminta bantuannya untuk menyembelih hewan-hewan. Nah, ini tidak kalah pentingnya terkait dengan adab menyembelih hewan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'in, fa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata, wa idza qataltum fa ahsinul qitlata, wal yuhidda ahadukum safratahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Apabila kalian nyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baik cara. Hendaknya salah seorang daripada kalian menajamkan pisaunya. Ini salah satu contoh dalam adab penyembelihan hewan, itu adalah menajamkan pisau. Kita akan menyebutkan beberapa adab penyembelihan hewan, karena ini kita sebutkan karena praktek yang kita dapati di musim penyembelihan kurban itu banyak yang tidak sesuai dengan adab syar'i di dalam memperlakukan hewan yang ingin dia sembelih. Jadi penyembelihan hewan dalam Islam itu ada 3 sistem. Ada 3 sistem. Yang ma'ruf di kita adalah dzabah, menyembelih, yaitu memotong bagian lehernya biasanya dengan memutuskan kedua urat nadinya dan saluran pernapasan dan saluran makannya, rongkongan. Nah, itu namanya dzabah. Ada yang nahar, biasanya dilakukan untuk onta, yaitu di pangkal lehernya, ditusuk di pangkal lehernya untuk memotong urat nadi yang ada di situ. Artinya dia kalau menyembelih itu adalah di bagian atas leher. Kalau ini adalah di pangkal. Di pangkal ini dilakukan untuk onta. Ada yang ketiga, itu namanya itu adalah nakar. Dengan sistem
Nakar ini adalah untuk hewan yang lepas. Dia dilukai sebisa mungkin. Yang manapun yang kena. Misalnya kasus lepasnya hewan kurban, kemudian sulit untuk ditangkap, maka bisa dengan cara melukai, misalnya dengan ditombak ataupun dipanah ataupun ditembak. Itu masuk ke dalam bentuk tadhiyah ataupun tazkiyah, yaitu penyembelihan hewan. Jadi ada nahar, ada akar. Wa huwa qatul hayawan ghairul maqdur alaihi, yaitu melukai hewan yang tidak bisa ditangkap, lepas. Itu pernah kejadian zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rafi, nadda ba'irun, ada seekor unta lepas. Maka fa'ahwa ilaihi rajulun bisahmin, ada salah satu orang dengan panahnya dia tembak ataupun dia panah dengan panahnya sehingga terhenti hewan tersebut, artinya dia terbunuh dengan itu. Seperti berburu, hukumnya itulah seperti melakukan hewan buruan. Ya tentunya tidak lupa mengucapkan bismillah ketika melakukan itu. Nah, berikutnya terkait dengan penyembelihan yang seperti yang kita lakukan. Nah, syarat utama dalam penyembelihan adalah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Bismillah. Kalau kurban ditambah lagi takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau selain kurban, cukup dengan bismillah. Tapi untuk kurban, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama wa kabbar. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Walau alam itu yang perlu diucapkan ketika seseorang menggorok, mohon maaf ya, menyembelih. Nanti yang doa selanjutnya itu adalah sambil jalan. Kenapa? Karena kita sudah merobohkan hewan. Ihsannya itu adalah ya tidak lama-lama. Tidak dibacakan, didekte satu persatu pemilik kurbannya dalam keadaan dia sudah berbaring. Langsung bismillah Allahu Akbar. Kalau mau disebutkan siapa pemilik korbannya sebelum dia dirobohkan. Karena di antara tadi syarat di dalam seorang menyembelih itu adalah ihsan. Menampakkan pisau di depan hewan ketika mengasah pun tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh seseorang menguliti hewan di depan yang lainnya. Di depan yang lainnya. Artinya ibarat kita ini nunggu gilirannya. Dia melihat temannya sudah disembelih dan sudah dikuliti. Nah, ini tidak sepatutnya. Nah, yang paling utama dalam penyembelihan itu adalah mengucurkan ataupun memancarkan darah. Kemudian mensyaratkan harus 4 urat itu terputus, sebenarnya tidak syarat. Syaratnya yang utama kata Syekh Utsaimin adalah inharud dam. Umumnya inharud dam ya, mengucurkan darah itu adalah terpenuhi dengan terputusnya urat nadinya. Misalnya kok kerongkongnya belum putus, kok saluran pernapasan belum putus, sudah sah karena darahnya sudah ngucur ketika terputus urat nadinya. Tentunya 4 saluran tadi jika terputus ketika menyembelih itu lebih utama, lebih sempurna. Tapi bukan syarat keempat tersebut harus terputus, karena disebutkan ma'an harad dam, apa yang mengucurkan darah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakulu, maka makanlah. Berarti nyembelih itu, ya berarti apa yang mengucurkan darah? Terputusnya urat nadinya.
Dan ini mungkin beberapa adab yang perlu diketahui ketika seseorang menyembelih tadi. Dengan pisau yang tajam harus menyembelih tersebut. Bisa dikatakan harus karena Nabi SAW mengatakan fal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang daripada kalian menajamkan pisaunya. Kemudian proses menajamkan jangan di depan hewan yang mau disembelih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Ada seseorang dari Al-Ansor melakukan itu. Wallahu alam bisawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan dalam majelis ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina